Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi teman dalam berjuang, teman dalam berdakwah. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan ini merupakan amalan yang Allah cintai sehingga memudahkan kita untuk meraih surganya Allah. Setiap hari kita melakukan thalabul ilmi, ya, yang merupakan salah satu amalan yang Allah cintai, dan mudah-mudahan kita didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, ya. Bahkan ikan di kolam pun mendoakan kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap berjuang untuk mengawal kajian subuh ini. Sesederhana apapun materi kita, mudah-mudahan dapat semakin mendekatkan kita pada Allah dan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Dan untuk hari ini, karena sebentar lagi, ya, kita akan melakukan iktikaf. Bagi yang punya kesempatan, walaupun tidak ada kesempatan, paling tidak kita tahu dulu, ya, bagaimana panduan iktikaf, ya, yang setiap tahun atau bukan hanya di bulan Ramadan saja sebetulnya. Nah, apa dan bagaimana iktikaf, mari kita pelajari bersama supaya kita lebih termotivasi lagi, khususnya yang memiliki kesempatan dan yang tidak memiliki kesempatan pun, apa yang semestinya kita lakukan. Nah, baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini ada fikih ringkas, ya, fikih ringkas mengenai iktikaf. Nah, bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita awali dari definisi iktikaf dulu, ya, bahwa menurut bahasa, nah sebentar, ada yang masuk dulu, Bon. Nah, ini ada yang masuk dulu, ya. Secara bahasa, iktikaf itu adalah al-ihtibas, memenjarakan. Al-ihtibas, memenjarakan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa iktikaf itu adalah, ini secara bahasa dulu, ya, bahwa iktikaf secara bahasa itu tadi al-habsu, ya, al-ihtibas atau al-habsu, yaitu habsun nafsi, menahan diri, anit tasarrufat al-adiyah, dari kegiatan-kegiatan adiyah yang rutin dikerjakan, gitu. Jadi kita menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Itu secara bahasanya seperti itu. Dan secara istilah atau secara syar'inya, ya, ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan iktikaf, karena ada perbedaan pendapat juga dalam menentukan syarat dan rukun iktikaf seperti apa, sehingga dalam definisinya berbeda-beda. Namun secara umum saja, secara umum kita pahami bersama bahwa definisi iktikaf itu adalah al-mukthu, ya. Al-mukthu itu berdiam diri fil masjid, di dalam masjid, li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, min syakhsin makhsusin bisifatin makhsusatin. Jadi secara istilah bahwa iktikaf itu adalah seperti itu, ya. Sebentar, Bun, kita
admit dulu ya, mohon bersabar semua. Nah jadi secara istilah bahwa yang dimaksud i'tikaf itu adalah al-mukthu itu berdiam diri fil masjidi, di dalam masjid, li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, min syakhsin mahsusin, yang dilakukan oleh orang tertentu ya, tentunya orang tertentu yang memenuhi syarat ya, bisifatin mahsusatin, dengan tata cara tertentu. Itu adalah dari definisi itu intinya tadi ya, bahwa kita menahan diri dari aktivitas kita sehari-hari dengan berbagai keduniawian yang kita lakukan. Nah, syariat i'tikaf itu begini ya, bahwa subhanallah, ketika hati kita keruh ya, kemudian interaksi dengan Allahnya itu agak terhalang dengan berbagai maksiat dan dosa kita, terhalang dengan berbagai hal-hal yang menghalangi kita dengan Allah. Nah, sama Allah ada syariat i'tikaf, silahkan nih bersihkan, sucikan diri kita, bersihkan hal-hal yang keruh dalam hati kita ya, dengan i'tikaf ini, berdiam diri di masjid, beribadah sama Allah. Tetapi ada tata caranya ya. Kemudian ada siapa sih yang boleh i'tikaf. Nah, nanti kita sebagai perempuan misalkan gimana i'tikaf kita. Nah, mungkin walaupun ini setiap tahun dibahas, tetapi tentu saja untuk men-charge diri kita ya, nggak ada salahnya kita bahas lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Adapun dalilnya nih, adakah dalil yang mensyariatkan i'tikaf ya, baik itu dalil Al-Quran, kemudian dalil sunnah, atau dalil ijma ya, ijma sahabat misalnya, atau ijma ulama. Nah, ini jadi dalil-dalil bahwa i'tikaf itu disyariatkan. Yang pertama adalah kita ambil dari dalil Quran dulu. Apa sih dalil Qurannya bahwa i'tikaf itu disyariatkan? Di surah Al-Baqarah ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan, kata Allah, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahiro, bersihkanlah oleh kalian berdua. Ini Bunda Nunung dan kawan-kawan udah ini ya, ini tohiro. Nah, ini antahiro, bersihkanlah oleh kalian berdua. Apa yang dibersihkan itu? Yaitu Ka'bah ya, rumah Allah, baitia, rumahku ya, rumah Allah, lit-taifina. Kenapa dibersihkan? Untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, untuk orang-orang yang i'tikaf, warruka'is sujud, dan orang yang ruku dan sujud. Nah, ini jadi perintah pertama ada di Quran surah Al-Baqarah ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa syariat i'tikaf ini ada di surah Al-Baqarah juga 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian campuri mereka gitu ya. Jangan melakukan hubungan suami istri. Wa antum aqifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini. Kemudian menyandarkan iktikaf kepada masjid yang khusus ya. Maksud yang khusus ini yang masjid yang digunakan untuk beribadah, masjid yang digunakan di sini ya, bahwa menyandarkan iktikaf kepada masjid yang khusus digunakan untuk beribadah, dan perintah untuk tidak bercampur dengan istri, dikarenakan untuk ketika kita sedang beriktikaf ini ya, merupakan ibadah yang mahdoh kepada Allah gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ketika kita sedang iktikaf melakukan hal yang disampaikan tadi. Nah, kemudian dalil sunnahnya juga ada beberapa ya. Yang pertama tentunya hadis dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan bahwa annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu. Nah, beliau itu beriktikaf al-ashral awakhira, di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan,
hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat ya. Nah, jadi Nabi sudah menjadi kebiasaan rutin ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau itu senantiasa i'tikaf sampai beliau wafat. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Jadi ketika beliau masih hidup, para istrinya tidak melakukan iktikaf. Ketika beliau sudah wafat gitu ya, para istrinya melakukan iktikaf. Nah, kemudian hadis dari sahabat Ibnu Umar ya, putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir min Ramadan. Beliau melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini ya, jadi ada hadisnya, ada Qur'annya. Kita lihat ijma nih, ijma atau kesepakatan ya, baik dari para ulama atau ya, baik dari para sahabat misalnya. Nah, ini beberapa ulama menyampaikan bahwa kaum muslimin sudah bersepakat ya, sudah berijma bahwa iktikaf itu adalah ibadah yang disyariatkan. Di antaranya pendapat siapa saja. Memang dari Islam itu sumber hukum itu ya, yang tertinggi adalah Quran, harus runut ya. Kemudian udah Quran kita lihat hadisnya, atau menurut hadis Nabi seperti apa, kemudian ijma para ulama seperti apa gitu ya. Nah, ini dari Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitab beliau ya, Al-Ijma', beliau menyampaikan bahwa wa ajma'u, dan para ulama bersepakat, berijma' ya, para ulama bersepakat ala annal i'tikaf, bahwasanya sebentar, ini ada yang masuk dulu. Ini para ulama bersepakat apa saja? Wa ajma'u alal i'tikaf. Ulama sepakat bahwa i'tikaf itu la yajibu 'alan nas fardhon. I'tikaf itu tidak dihukumi wajib ya, 'alan nas, pada manusia, illa kecuali ayyujibahul mar'u 'ala nafsihi, kecuali seseorang yang mewajibkan atas dirinya atau bernazar ya untuk i'tikaf, fayajibu alaih. Kalau dia bernazar maka wajib untuk menunaikan nazar itu, sehingga i'tikafnya jadi wajib, itu bagi yang punya nazar ya. Kemudian kita lihat ulama yang lain, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa fal i'tikafu sunnah, i'tikaf itu adalah sunnah bil ijma', berdasarkan ijma' ya, para ulama, wala yajibu illa bin nazar wal ijma' bil ijma'. Dan para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu tidak wajib kecuali orang yang bernazar untuk i'tikaf. Nah, kemudian kita lihat lagi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa i'tikaf itu nggak wajib berdasarkan ijma ya, kecuali bagi seorang yang memang bernazar dia untuk melakukan i'tikaf. Nah, sehingga disimpulkan nih, kita simpulkan dari Quran, dari hadis, dari ijma para ulama. Nah, jadi hukum i'tikaf itu gimana? Nah, hukum asal i'tikaf itu adalah sunnah ya, sunnah mustahabah, berdasarkan sabda Nabi, ini a'takiful asyrul awal. Nah, sesungguhnya aku gitu ya, ini sesungguhnya aku i'takaftu, aku itu beriktikaf al asyrul awal. Ini asalnya 10 hari awal nih, ini cerita Nabi ya. Asalnya itu i'tikaf itu di 10 hari awal Ramadan Nabi ya. Ini sesungguhnya aku i'takaftu, aku melakukan i'tikaf al asyra al awal, 10 hari awal, altamisu hadzal lailah, untuk mencari al-lailah, malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Summa i'takaftul asyrul awsat, kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Jadi asalnya begini, asalnya di 10 hari awal, kemudian di 10 hari tengah. Summa utitu, kemudian aku didatangi Jibril ya, aku didatangi oleh malaikat Jibril.
Fakila, maka disebutkan ya oleh malaikat Jibril, fakila li, maka diberitahukan kepadaku, innaha, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Malam kemuliaan itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Faman ahabba minkum, maka barang siapa yang ingin beriktikaf ya, minkum ayat takifa, barang siapa yang ingin beriktikaf, falyaktakif, maka hendaklah dia beriktikaf. Ya, maka para sahabat pun semua ikut bersama beliau. Jadi dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat untuk melaksanakan iktikaf. Nah, ini merupakan indikasi bahwa iktikaf itu memang asluhu laisa biwajib ya, tidak wajib. Jadi seperti itu. Jadi pada awal-awalnya Nabi di 10 hari awal, 10 hari tengah, kemudian malaikat Jibril menemui beliau ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu ada di 10 hari terakhir. Sehingga Nabi, ya udah, barang siapa yang ingin ikut iktikaf kepadaku ya silahkan ikut. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya bahwa iktikaf itu adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang dianjurkan ya. Nah, status sunnah ini bisa menjadi wajib ketika seseorang bernazar. Bernazar misalkan dia bernazar untuk beriktikaf. Di sini hadisnya dari Siti Aisyah ya, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man nazaro, barang siapa yang bernazar, ayyuti Allah, bernazar untuk melakukan ketaatan pada Allah, falyuti'hu, maka dia wajib untuk menunaikannya. Dalam hal ini sahabat Umar radhiyallahu anhu ya, pernah bertanya sama Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya saya pernah bernazar untuk iktikaf selama 1 malam di Masjidil Haram. Jadi Umar pernah bernazar, dia beriktikaf ya 1 malam di Masjidil Haram, sehingga Nabi pun menjawab, tunaikanlah nazarmu itu. Sehingga wajib kalau seperti nazar Umar seperti itu ya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa iktikaf itu tidak wajib berdasarkan ijma kecuali bagi yang bernazar untuk melakukan iktikaf. Nah, sekarang kita nih kebanyakan di sini para mama ya, para perempuan, bagaimana hukum iktikaf bagi perempuan? Nah, ini ada beberapa pendapat ya tentang iktikafnya seorang perempuan. Nah, dalam masalah ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah jumhur yang menyatakan ya, jumhur ulama yang mengatakan bahwa iktikaf itu dianjurkan juga bagi perempuan sebagaimana dianjurkan untuk para laki-laki, karena dalil bagi pendapat pertama ini yang bahwa dianjurkan juga bagi perempuan kan dalilnya umum ya. Tadi yang kita baca itu dalilnya umum mengenai syariat iktikaf itu mencakup laki-laki, perempuan. Nah, jadi segala peribadahan yang ditetapkan bagi laki-laki atau perempuan ya, maka itu adalah dia terbebani dengan itu ya, kecuali ada dalil yang mengecualikan. Jadi tadi perintahnya sifatnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada juga di sini yang menguatkan pendapat jumhur ulama ya. Di sini dalam surah Al-Imran ayat 37, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Kullama, setiap, dakhala Nabi Zakaria masuk, 'alaiha menemui Siti Maryam, kullama dakhala 'alai Zakaria al mihrab ya, di mihrab. Jadi Siti Maryam berada di mihrab. Fattakhadzat min dunihim hijaba. Maka fattakhadzat min dunihim hijaba, maka Siti Maryam menjadikan tabir ya untuk melindungi dirinya dari mereka di mihrab itu. Nah, ayat ini memberitakan bahwa Siti Maryam, beliau membaktikan dirinya ibadah pada Allah, berkhidmat kepada Allah dengan mengadakan tabir ya, tabir semacam ada tempat khusus menempatkan dirinya dalam mihrab itu untuk menjauhi dari manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Siti Maryam itu beriktikaf gitu. Para jumhur ulama menyimpulkannya seperti itu. Meskipun perbuatan apa yang dilakukan Siti Maryam itu adalah syariat umat terdahulu,
Namun ini menjadi syariat kita selama tidak ada dalil yang menghapus syariat tersebut. Kemudian juga dikuatkan hadis dari Ummul Mukminin Siti Aisyah dan Hafsah ya radhiyallahu anhuma. Nih, keduanya dapat izin untuk beriktikaf ketika mereka berdua masih dalam keadaan belia ya, masih kecil gitu ya, masih agak ya masih belia, itu diizinkan untuk melakukan iktikaf. Nah, kemudian pendapat kedua berbeda ya dengan tadi. Makan kata jumhur ulama itu berlaku umum, perempuan laki-laki iktikaf itu disunahkan. Pendapat kedua mengatakan bahwa iktikaf itu makruh. Nah, ini pendapat yang kedua, makruh untuk perempuan. Dalil yang menjadi patokannya itu berikut ini, bahwa ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintah untuk melepaskan kemah-kemah istrinya gitu. Jadi suatu saat Nabi menyuruh untuk istri-istrinya berkemah ya, coba lepaskan kemah-kemahnya ya ketika mereka hendak beriktikaf. Nah, hadisnya seperti ini, hadis dari Siti Aisyah ya. Lau ada roka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Rasulullah SAW adroka tahu ma'ahdasan nisa, apa kondisi wanita saat ini ya, lamana'ahunna, pasti beliau akan melarang mereka, kama muniat nisa Bani Israel, sebagaimana Rasulullah melarang Bani Israel ya. Jadi seandainya Rasul tahu gimana kondisi wanita saat ini kan, wanita saat ini begitu menjadi fitnah gitu ya, tentu beliau akan melarang mereka untuk keluar masjid ya, sebagaimana Allah melarang wanita Bani Israel. Jadi ada dua pendapat seperti ini, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan makruh ya untuk perempuan. Namun di sini pendapat kami gitu ya, pendapat yang kuat adalah pendapatnya jumhur ulama, bahwa iktikaf itu, karena nanti akan diklarifikasi di bawah maksudnya Rasul melarang kemah itu seperti apa. Pendapat yang kuat adalah pendapatnya jumhur ulama bahwa iktikaf itu disunahkan juga bagi perempuan. Alasannya, analisisnya seperti ini, bahwa berbagai dalil menyatakan bahwa perempuan juga pada turut beriktikaf ya, dan tidak terdapat dalil tegas yang menerangkan bahwa perempuan makruh untuk beriktikaf. Adapun hadis dari Siti Aisyah tadi yang menyatakan bahwa Nabi menyuruh untuk melepas kemah ya istri-istrinya, istri beliau ketika mereka beriktikaf, bukan menunjukkan tidak suka beliau tapi motif beliau itu memerintahkan hal itu khawatir jika para istri mereka saling cemburu dan berebut ingin melayani Rasulullah gitu. Motifnya itu gitu. Oleh karena itu dalam hadis tersebut beliau mengatakan bahwa apakah kebaikan yang dikehendaki oleh mereka dengan melakukan tindakan ini gitu. Kata Rasul seperti itu. Akhirnya beliau pun beriktikaf di bulan Syawal. Baru beriktikaf di bulan Syawal pada saat kejadian istrinya membuat kemah-kemah tadi. Jadi ternyata iktikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan ya. Kalau yang 10 hari terakhir itu memang harus ditakkid gitu ya, dianjurkan sekali gitu. Tapi ternyata Rasulullah juga pernah iktikaf di bulan Syawal. Jadi hadis dari Siti Aisyah ini justru menerangkan bahwa bolehnya perempuan melakukan iktikaf, karena Aisyah dan Hafsah dalam hadis ini diizinkan oleh Nabi beriktikaf. Keduanya saat itu sedang masih belia ya, usia belia. Adapun ucapan Siti Aisyah yang menyatakan Nabi akan melarang wanita keluar masjid itu apabila mengetahui kondisi perempuan saat ini, substansinya adalah bukan menunjukkan bahwa iktikaf tidak disyariatkan untuk perempuan, namun perkataan beliau itu menunjukkan larangan perempuan keluar masjid jika dikhawatirkan terjadi fitnah. Jika dikhawatirkan terjadi fitnah, memang itu seperti itu. Hikmahnya, mohon maaf ini kalau pembahasan iktikaf memang agak panjang, kayaknya harus 2 hari.
Soalnya kalau hukum itu nggak boleh sepotong-sepotong ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hikmahnya, kenapa sih Allah mensyariatkan iktikaf ya? Seluruh ibadah yang disyariatkan itu pasti ada hikmah. Zu hikmah, pasti memiliki hikmah. Baik hikmahnya itu diketahui oleh hamba atau tidak ya. Seperti pengharaman babi, ternyata ada hikmah besar di dalamnya. Misalnya pengharaman zina misalkan ya, atau kewajiban kita sholat, kewajiban haji. Nah, itu ada hikmah-hikmah tertentu. Tentu saja dalam iktikaf ini mengandung hikmah ya. Hikmahnya itu akan disampaikan di sini ya, pendapat dari Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dia mengatakan bahwa kebaikan dan konsistensi hati ya, hati kita dalam perjalanan menuju Allah itu tergantung kepada terkumpulnya kekuatan hati kepada Allah dan menyalurkannya dengan menghadapkan hati secara total kepadanya. Jadi pada iktikaf itu kan kita tadi definisinya itu al-ihtibas ya. Al-ihtibas kita menahan diri dari kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari gitu ya. Dalam iktikaf kita itu fokus pikiran dan hati kita itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah gitu ya. Karena hati yang keruh nih, kita nih kadang hati kita keruh ya, tidak akan baik kecuali dengan menghadapkan hati kepada Allah total gitu. Jadi hati kita, pikiran kita itu fokus sama Allah, zikir, doa, sholat terus ya, seperti itu. Nah, kenapa ada syariat saum ya, kayak makan berlebihan, terlalu sering bergaul, sehari-hari itu bergaul ya dengan orang-orang, terlalu banyak bicara, terlalu banyak tidur. Hal itu adalah faktor-faktor yang bisa memperkeruh hati kita gitu. Terlalu banyak makan itu hati kita keruh gitu ya. Sering bergaul gitu ya, tidak ada waktu berkholwat sama Allah gitu ya. Banyak bicara, banyak tidur. Nah, semua itu ya bisa menjadi pemutus perjalanan hati kita menuju Allah, atau bisa melemahkan, atau bisa menghalangi, atau bisa menghentikan. Nah, misalnya kita kan kadang kenapa kok susah ya mau tilawah 1 juz itu, padahal setengah jam itu selesai 1 juz, tapi kenapa ya hati ini susah misalkan? Karena itu terhalangi kan, hati kita keruh gitu ya, terhalangi gitu. 24 jam mau sholat duha itu kayak nggak ada waktu gitu ya. Kemudian misalnya ibadah-ibadah yang lainnya itu seolah-olah karena hati kita keruh gitu ya, sehingga terhalang, hati kita menuju Allah itu terhalang. Nah, itu susah gitu untuk melakukan amal soleh itu kayak sama Allah itu dilupakan gitu. Memperbanyak zikir gitu ya, padahal kita tahu keutamaannya, tapi ketika Allah tidak mengingatkan kita tentang itu karena terhalang oleh dosa kita, karena hati kita keruh, itu perlu dibersihkan dengan melakukan iktikaf ini. Nah, jadi oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa ini adalah rahmat dari Allah, Allah yang Maha Aziz, Allah yang Maha Rahim. Ada syariat ya, syariat saum misalnya, sehingga makan dan minum kita tidak berlebihan. Kemudian hati kita keruh, tidak bisa disatukan ya, kecuali dengan menghadap kepada Allah dengan syariat iktikaf gitu ya. Nah, jadi dengan berbagai aktivitas kita yang bisa memperkeruh hati tadi ya, makan minum berlebih, terlalu sering bergaul dengan banyak orang, terlalu banyak bicara, tidur. Jadi hal-hal itu yang mengganggu hati kita, memutus kita, melemahkan kita, mengganggu kita, menghentikan hati kita untuk berjalan kepada Allah. Maka kita bersyukur berdasar rahmat Allah ya kepada hambanya, menuntun adanya syariat saum supaya tidak terlalu senang makan minum berlebih, mengosongkan hati dari campuran syahwat ya, untuk lebih cepat sampai hati kita sama Allah. Nah, jadi Allah itu mensyariatkan sesuai dengan bagaimana kemaslahatan ya, kebermanfaatannya untuk
manusia baik di dunia maupun di akhirat, tetapi tidak merugikan, tetapi tidak memutuskan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Allah itu hanya minta 10 hari di bulan Ramadan gitu ya. Allah itu hanya meminta 1 bulan kita saum yang wajibnya ya. Nah itu, jadi demikianlah Allah itu mensyariatkan itikaf bagi mereka yang punya tujuan, yang agar hati dan kekuatannya itu fokus ibadah sama Allah gitu, berkholwat dengan Allah gitu, memutuskan diri dari berbagai kesibukan yang nggak ada berhentinya gitu. Kita itu sibuk terusnya dengan makhluk itu, tetapi kita fokus sibuk menghadap Allah gitu. Sehingga zikir yang kita lakukan, hubbu ya, kecintaan kita kepada Allah ini ya, yang akan mengikis hati kita yang keruh. Nah ini bahwa kekeruhan hati kita ya akan terhapus dengan terus kita zikrullah, berpikir bagaimana caranya meraih ridho Allah, melakukan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, tilawah diperbanyak gitu ya. Pokoknya berkholwat sama Allah ya, sehingga subhanallah gitu ya, ketika kita sudah mampu gitu ya, sudah mampu betul-betul memfokuskan pikiran kita, hati kita selama 10 hari itu, maka insya Allah hati yang keruh itu akan sedikit demi sedikit akan jernih lagi. Makanya kan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosa itu bersih gitu ya. Apalagi yang ikut itikaf, hati yang keruh itu menjadi jernih lagi karena kedekatan hati kita sama Allah semakin bertambah. Fokus kita sama Allah semakin bertambah. Bagaimana kan Nabi Muhammad itu ketika berkhalwat ya di Gua Hiro, melihat kebejadan orang-orang jazirah Arab saat itu, Nabi bingung kan, sehingga dia berkhalwat ya beberapa hari gitu ya, terus berkhalwat mengadu sama Allah. Nah kita juga dikasih syariat seperti itu ya, berkhalwat sama Allah, fokus gitu ya sama Allah, zikir, doa. Kan dalam itikaf itu nanti amalan apa saja yang bagus ya untuk dilakukan. Nah kemudian ini masih banyak, ini ada 4 sesi, saya juga bingung menyampaikannya gimana ya. Pokoknya sekeburunya aja ya. Waktunya nih, waktu itikafnya para jumhur atau mayoritas ulama berpendapat iktikaf ini dianjurkan setiap saat untuk dilakukan, tidak terbatas pada bulan Ramadan atau tidak terbatas di 10 hari terakhir Ramadan. Dalilnya ini mayoritas ulama ya, ini kan ada banyak pendapat. Tapi mayoritas ulama pendapatnya itu bahwa iktikaf itu dianjurkan setiap saat sebetulnya. Kalau kita kan lebih berpikirnya tuh kayak iktikaf itu khusus Ramadan. Tidak terbatas bulan Ramadan saja, tidak terbatas di 10 hari terakhir saja, tetapi memang di 10 terakhir itu adalah yang sangat dianjurkan. Ini dalil-dalilnya, bahwa terdapat riwayat sahih ya dari Ummul Mukminin yang menyatakan bahwasanya Nabi beriktikaf di 10 hari pertama bulan Syawal, dan dalam riwayat lain beliau melaksanakan di 10 hari terakhir bulan Syawal. Jadi Rasul pernah iktikaf 10 hari bulan Syawal dan 10 hari di akhir Syawal. Kemudian hadis Ibnu Umar menceritakan bahwa Umar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Kuntu nazartu fil jahiliyah." Aku pernah bernazar ketika aku masih jahiliyah ya, an a'takifa lailatan, untuk beriktikaf semalam aja di Masjidil Haram ya, fil Masjidil Haram. Maka Nabi memerintahkannya untuk menunaikan nazar itu. Nah, jadi beriktikaf ya ini bagi yang berkesempatan umroh ya, yang berkesempatan haji. Nah, ini subhanallah ya, bisa melakukan iktikaf beberapa yang kita mampu. Kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa idza kana muqiman, Nabi itu i'takafa, dia beriktikaf idza kana muqiman ya, al-ashrul awakhir min Ramadan. Jadi Nabi itu ketika dalam kondisi mukim itu nggak bepergian kemana-mana,
Nabi beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa idza safaro, dan ketika Nabi bepergian, i'takafa minal am al-muqbil ishrin, maka beliau beriktikaf pada tahun berikutnya selama 20 hari. Jadi ketika safar mah beliau ya jadi nggak iktikaf ya kalau ketika safar, tapi beliau beriktikaf di tahun berikutnya itu jadi 20 hari. Kan kadang ketika peperangan kan di bulan Ramadan ketika dalam keadaan safar, nah beliau tidak iktikaf. Nah tetapi beliau ketika mukim beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan pernah Rasul ketika tahun berikutnya beliau 20 hari di bulan Ramadan. Kemudian kita lihat hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir. Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Fasafaro, kemudian beliau pernah bersafar sanatan, selama setahun safarnya ya. Falam ya'takif, dan Rasul tidak beriktikaf ketika safar. Falam makan al-am al-muqbil i'takafa ishrina yauman. Akhirnya beliau pun beriktikaf di tahun berikutnya 20 hari. Nah, hadis di atas tadi bahwa Nabi beriktikaf selama 20 hari ini menunjukkan tentang syariat iktikaf pada selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi bukan mengkodo ya, tindakan beliau itu bukan mengkodo, karena kalau terhitung sebagai kodo tentu Nabi akan segera menunaikannya ya, nggak di tahun berikutnya kan kalau kodo. Kemudian ada berbagai riwayat dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa saum itu sebagai syarat iktikaf, dan sebaliknya terhadap riwayat yang menyatakan bahwa saum itu bukan syarat iktikaf gitu. Hal ini mengisyaratkan bahwa iktikaf itu disyariatkannya setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan atau pada 10 hari terakhir Ramadan saja. Karena jika iktikaf tidak boleh dilaksanakan kecuali pada bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka adanya perbedaan pendapat dalam menentukan saum sebagai syarat atau tidak akan muncul. Ya, seperti itu. Intinya, mungkin sampai sini dulu ya, udah terlalu siang kasihan. Tujuan iktikaf itu adalah mengumpulkan hati kita kepada Allah, memfokuskan pikiran kita kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah, berpaling selain dari hal-hal yang mengganggu ya. Nah, ini dengan iktikaf akan terrealisasi gitu. Dengan iktikaf tentunya akan terrealisasi. Sebentar. Jadi kesimpulannya bahwa tadi tujuan iktikaf itu kita memfokuskan hati kita kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah, kita sementara memenjarakan diri ya, berpaling dari selain Allah. Nah, ini melalui iktikaf bisa dilakukan ya pada waktu tertentu, misalnya di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Ibadah iktikaf ini sangat muakkad ya, sangat dianjurkan sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini karena masih panjang ya, sebetulnya ini ada sampai 4 sesi. Saya juga mau meringkasnya agak bingung, karena kalau hukum itu agak bingung ya, misalnya jangan sampai nanti kalau tidak tuntas nanti pemahamannya jadi kok begitu Bu Fenty menjelaskannya misalnya. Baiklah, iya, mungkin besok saja ya dilanjutkan mengenai iktikaf ini, karena pemahaman kita harus utuh gitu. Pendapat ini gimana, pendapat ini gimana. Mudah-mudahan Bun bertanya. Boleh bertanya sedikit? Silahkan Bun. Ya, ini Bun, terima kasih Bun waktunya. Ini tentang ya, siap. Tentang iktikaf. Kadang-kadang apakah iktikaf itu harus di masjid saja atau bisa di majlis-majlis ilmu atau gimana Bun? Kebetulan ada pemahaman bahwa iktikaf itu ada yang di luar masjid gitu, misalkan nawaitu iktikaf fi hadal majlisi, ada yang begitu. Apakah itu benar atau gimana Bun?
Nah besok Bun ada pembahasan tentang hal itu panjang, agak panjang. Apakah masjidnya juga masjid jami atau masjid yang lagi ya Bun. Ini emang agak panjang Bunda. Saya ini baru gimana mau dibahas sekarang agak panjang lagi nanti. Oh iya besok aja tuh kalau gitu mah. Iya ini panjang. Apakah masjidnya masjid yang harus dipakai? Siap. Oh iya. Ya terima kasih Bun, insya Allah besok. Baiklah ya kita besok. Ini masih panjang tuh. Ini masih ada sesi itu lagi. Setelah slide ini ada slide yang hari berikutnya sebetulnya. Mau dibereskan yang ini dulu atau tanggung nggak? Boleh sih Bun. Boleh Bun. Ya yang ada keperluan boleh lab. Yang slide ini kita selesaikan dulu ya. Yang besok soalnya masih ada slide itikaf bagian 2-nya. Oh iya. Lanjut Bun. Ya. Lanjut dulu ya supaya kita memahaminya bareng-bareng sama gitu. Siap, Prof. Nah, baiklah, bagi yang berkepentingan boleh live ya, bagi yang punya waktu boleh sambilan ya. Kalau ini mah agak santai-santai alah pokoknya mah ngaos teh kabujengnanya Bun. Baiklah, kita lanjutkan slide ini ya karena besok akan ada bagian 2 iktikafnya. Nah, sekarang waktunya Bun, waktunya minimal iktikaf itu ada minimalnya enggak misalnya. Nah, waktu minimal seseorang untuk iktikaf adalah setengah hari. Setengah hari itu dari pagi sampai maghrib ya Bun. Jadi dia boleh beriktikaf siang hari saja. Nah ini jadi setelah sholat subuh, misalnya setelah sholat subuh sampai matahari terbenam, atau dia boleh mulai iktikafnya ketika malam ya, matahari terbenam sampai terbit fajar. Hadisnya mana gitu ya yang menyampaikan bahwa minimal atau orang tenu minimalnya tetiasa nu maksimal 10 hari misalnya. Nah jadi bisa dari habis subuh sampai maghrib, dari maghrib sampai terbit fajar. Nah jadi berdasarkan beberapa alasan diantaranya Nabi Muhammad SAW mengizinkan sahabat Umar radhiyallahu anhu untuk menunaikan nazarnya beriktikaf selama semalam saja di Masjidil Haram. Nah, jadi kan Umar memang nazarnya juga cuma satu malam kan. Nah jadi hanya satu malam saja di Masjidil Haram. Pendapat riwayat kedua ya, alasan minimalnya boleh setengah hari tadi. Terdapat berbagai riwayat para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama salaf menyampaikan bahwa saum sebagai syariat iktikaf dan sebaliknya. Terdapat riwayat yang menyatakan saum itu bukan syarat dari iktikaf gitu. Jadi bukan misalkan iktikafnya kedah saum wajib saum enggak. Nah, tetapi diketahui bahwa saum itu tidak akan terrealisasi ketika dilaksanakan kurang dari setengah hari. Nah, kemudian ketiga, jika iktikaf disyariatkan dilaksanakannya dalam waktu kurang dari setengah hari, maka tentu terdapat riwayat valid dari Nabi. Nah, jadi pastinya kalau seperti itu beliau akan memerintah para sahabat ya. Hal itu tentu akan udah sangat ma'ruf ya atau terkenal karena mereka senantiasa hilir mudik ke masjid. Jadi keempat, para sahabat sering duduk di masjid menunggu sholat, mendengarkan khutbah, siraman ilmu dari Nabi dan kegiatan lainnya. Namun tidak terdapat riwayat valid yang menyatakan ketika mereka melakukan kegiatan itu mereka niat untuk iktikaf di masjid. Jadi berdasarkan hal ini, seorang yang masuk masjid berniat iktikaf selama dia berada di dalam masjid, meski hanya sesaat ya, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, maka perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Jadi misalkan teh hanya sejak di asar ke maghrib misalnya diniatkan iktikaf, nah itu mah tidak disyariatkan. Di dalam Fatwa Kubro dicantumkan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak mendukung pendapat yang menganjurkan agar seseorang yang pergi ke masjid untuk sholat atau tujuan lainnya berniat iktikaf selama berada di masjid. Tidak seperti itu, tetapi kesimpulannya kan yang tadi. Pokoknya minimal iktikaf itu dari subuh sampai maghrib, dari maghrib sampai
subuh, gitulah inti nama gitu banyak. Nah sekarang waktu maksimal iktikaf itu berapa lama? Para ulama sepakat tidak ada batas waktu maksimal bagi seorang untuk beriktikaf. Ya, ini Ibnu Mulakin rahimahullah mengatakan bahwa dalam hadis Aisyah yang redaksinya adalah Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya, ini memiliki kandungan bahwa iktikaf ini tidak dibenci jika dilakukan di setiap waktu, dan ulama sepakat tidak ada batas waktu maksimal untuk beriktikaf. Kalau tadi minimalnya ada ya, kalau maksimalnya tidak ada. Kemudian ada pertanyaan, bukankah Nabi melakukan iktikaf selama 10 hari? Nah, hal ini bisa dijawab sebagai berikut bahwa tindakan Nabi iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak menunjukkan penghususan waktu, namun hal tersebut dilakukan karena adanya sebab lain, yaitu mencari, ya dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Karena malam tersebut ada di malam-malam ganjil itu ya, di 10 hari terakhir itu. Oleh karena itu di hadisnya Abu Sa'id dinyatakan bahwa Nabi beriktikaf pada 10 hari pada pertengahan Ramadan juga pernah ya. Kemudian diwahyukan kepada beliau bahwa pada malam tersebut terdapat 10 hari terakhir, sehingga beliau pun iktikafnya di 10 hari terakhir itu untuk mencari Lailatul Qadar itu. Jadi pertanyaannya, ketika iktikaf di bulan Ramadan, kapankah seorang dianjurkan untuk memulai iktikaf? Nah itu kapan, jam berapa yang lebih tepatnya itu di 10 hari terakhir teh iraha naha maghrib atau napi hanaha pas dari pagi-paginya misalnya, kapan itu teh mulainya? Nah, seseorang dianjurkan masuk ke masjid untuk iktikaf ketika matahari terbenam pada malam ke-21 Ramadan. Jadi pas maghrib ya, malam terbenam, malam ke-21. Nah ini dianjurkannya dari mulai sini. Berdasarkan pendapat ulama, ini ya dalam melihat dalil-dalil ini, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda pada para sahabat yang tadi yang sudah kita baca berkali-kali, ini sesungguhnya aku i'takaftul ashrol awal. Nah, sesungguhnya aku beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, altamis hadhil laila, dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Summa i'takaftul ashrol awsat, kemudian aku beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Summa utitu, kemudian aku didatangi oleh malaikat Jibril. Fakila, maka diberitahu oleh malaikat Jibril kepadaku, innaha, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu fil ashril awahir, ada di 10 hari terakhir Ramadan. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyaktakif, maka barang siapa yang kalian ingin beriktikaf silahkan iktikaf. Maka para sahabat pun ikut iktikaf bersama beliau. Dalam satu riwayat ada lafaz seperti ini ya, man kana i'takafa ma'i falyaktakifil ashrul awakhir. Barang siapa yang ingin iktikaf, hendaknya iktikafnya itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari pertama yang dimaksud dimulai pada malam ke-21 Ramadan itu ya. Karena malam ke-21 itu termasuk malam ganjil yang turut dinyatakan sebagai malam turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu Nabi ya, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beriktikafnya itu semenjak pertengahan Ramadan untuk mencari malam tersebut dan dilanjut di 10 hari terakhir Ramadan. Nah seperti itu. Jadi inti nama kapan mulainya itu hari ke-21 ketika terbenam matahari. Itu saja simpulannya ya. Nah, pertanyaannya di sini, bukankah di sana terdapat hadis Aisyah ya, yang redaksinya itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayatakifa sholal fajr tsumma dakhala mu'takafahu. Nah ini ada pendapat lain, misalkan kan ada hadis ini, bila Rasul ingin iktikaf beliau melaksanakan sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Nah ini ada yang berpendapatnya itu dari subuhnya gitu. Nah, sebagian ulama berdalil bahwa hadis ini menyatakan iktikaf itu dimulai ketika selesai sholat subuh pada hari ke-21. Ini sebagian kecil ya. Kalau tadi yang jumhur ulama hari ke-21 ketika terbenam matahari berarti maghrib,
Ini ada yang berpendapatnya itu hari ke-21 subuhnya gitu. Tetapi dijawab, hari ini dijawab oleh ulama besar kita ya, Imam An-Nawawi dan Syekh Utsaimin. Beliau menjawab ya, mereka berdua menjawab, menurut Imam Nawawi bahwa dengan mengatakan beliau sepertinya, sebenarnya Nabi itu sudah lebih dulu iktikaf di masjid. Nah, adapun hadis Siti Aisyah bukan menunjukkan Nabi memulai iktikaf saat itu, namun Nabi sebenarnya udah iktikaf dari dan udah tinggal di masjid ya sebelum waktu maghrib. Ketika beliau melaksanakan subuh, nah baru beliau menyendiri di tempat iktikaf yang khusus dibuatkan untuk beliau, atau tempatnya itu namanya mu'takaf ya, mu'takaf. Nah itu jadi seperti itu. Nah sehingga kita berpendapat pada jumhur ulama, pokoknya malam kedua harinya malam ke-21 ketika terbenamnya matahari. Adapun ketika Nabi sholat subuh itu bukan memulainya, itu emang udah berikutnya ya, waktu berikutnya hanya menunjukkan ketika sholat subuh. Setelah sholat subuh Nabi tinggal di tempat menyendiri gitu ya, ada tempat khusus Nabi beriktikaf. Nah seperti itu. Kemudian pendapat Syekh Utsaimin juga menyampaikan bahwa seseorang yang beriktikaf mulai beriktikaf itu ketika terbenam matahari pada malam ke-21, karena pada saat itu 10 hari terakhir yang dimaksud dalam hadis itu sudah dimulai dihitung kan. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah dan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu itu, meskipun redaksi kedua itu memiliki perbedaan. Nah, jadi ketika terjadi seperti itu, maka redaksi hadis yang dijadikan pegangan adalah redaksi yang lebih dekat kandungan bahasanya, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah yang merupakan hadis pertama tadi, Al-I'tikaf fi Syawal, juz 4 yang terdapat dalam kitab Fathul Bari. Siti Aisyah ya tadi mengatakan bahwa anna Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan, bahwa Rasul senantiasa beriktikaf di bulan Ramadan. Wa idza shallal ghadah, apabila beliau melaksanakan sholat subuh, dakhala makanatu allazi i'takafa fihi, beliau masuk ke dalam tempat iktikaf yang digunakan untuk beriktikaf. Demikian pula hadis dari Abi Sa'id ya, hadis kedua ya, tahari lailatul qadri ya, al-witr. Nah, dia mengatakan seperti ini. Nah, jadi berapa slide lagi? Ada 3 slide lagi ya, tanggung ya. Bahwa intinya saja Nabi pernah beriktikaf di 10 hari pada pertengahan Ramadan. Ketika berada pada waktu sore di hari ke-20 ya, malam menjelang hari ke-21 akan segera tiba. Beliau kembali dulu ke rumah dan orang-orang yang beriktikaf bersama beliau pun sama, pulang dulu ke rumah pada malam itu. Nah, di mana beliau beriktikaf dan kemudian kembali ke rumah. Beliau berkhutbah kepada orang-orang ya, kemudian memerintahkan mereka dengan apa yang dikehendaki Allah. Beliau kemudian berkata kepada mereka, semula saya beriktikaf pada 10 hari ini ya, yaitu pertengahan Ramadan. Kemudian diwahyukan kepadaku agar beriktikaf 10 hari terakhir supaya memperoleh Lailatul Qadar. Barang siapa yang ingin iktikaf bersamaku, maka hendaklah dia tetap tinggal di tempat iktikafnya. Sesungguhnya malam tersebut telah diperlihatkan kepadaku ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu sudah diperlihatkan kepada Nabi. Namun aku lupa. Oleh karena itu cari aja malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, di malam yang ganjil. Dan sungguh pada saat Lailatul Qadar itu saya melihat diriku sujud di atas tanah dan air. Jadi hujan ngecrek gitunya. Anas menyatakan bahwa pada malam tersebut, yakni ketika beliau berkhutbah kepada para sahabat ya, hujan gitu, hujan lebat dan air menembus atap masjid ya, mengucur ke tempat sholat Nabi. Saat itu pada malam ke-21 pandangan saya memperhatikan Rasulullah dan saya melihat ketika beliau selesai menunaikan sholat subuh, wajahnya dipenuhi tanah dan air. Jadi Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa hadis Aisyah di sana kan ada redaksi dakhala makanahu alladzi i'takafa fihi. Ya, redaksi ini konsekuensinya bahwa Nabi telah lebih dahulu berada di masjid sebelum masuk ke dalam mu'takaf, tempat khusus Nabi itu. Karena perkataan Aisyah i'takafa ini fi'il madhi kan, menggunakan fi'il madhi yang hukum asalnya
sudah digunakan sebelumnya, sebetulnya Nabi udah itikaf, intinya kan karena menggunakan fi'il madhi. Jadi sehingga hadis Abu Sa'id ya, fa idza kana hina yumsi min isyrina lailah tumdi wa yastaqbil ihda wa isyrin. Di sore merupakan akhir siang dan merupakan waktu tiba bagi malam selanjutnya. Berdasarkan hal ini, khutbah Nabi SAW terjadi di akhir siang pada hari ke-20 Ramadan. Di akhir siang hari ke-20 Ramadan. Hal ini dikuatkan oleh riwayat kedua dalam hadis beliau, hadis ketiga ya tadi, al-i'tikaf fi ashril awakhir wal i'tikaf al-masajid kulliha. Jadi Anas menyampaikan bahwa Nabi pernah beriktikaf pada suatu tahun ya. Kemudian malam ke-21 beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang ingin iktikaf bersamaku, silahkan iktikaf ya di 10 hari terakhir. Sungguh telah diwahyukan kepadaku waktu Lailatul Qadar, tapi saya dilupakan mengenai waktunya, dan sungguh di Lailatul Qadar tersebut saya melihat diriku bersujud di air dan tanah dalam kondisi becek ya saat subuh. Anas menyampaikan bahwa pada malam tersebut turun hujan yang sangat lebat, dan di waktu subuh pada hari ke-21 saya melihat dahi Rasulullah terdapat bekas air dan tanah. Intinya dari pemaparan di atas kita bisa melihat bahwa iktikaf dianjurkan dilakukan pada malam ke-21 Ramadan. Malam ke-21 Ramadan. Inilah pendapat yang paling hati-hati dalam masalah ini ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Khalid Hafizahullah. Ketika itikaf di bulan Ramadan, kapan akhirnya? Nah ini akhirnya kapan? Apakah malam Idul Fitri atau napi maghrib beres gitunya? Kapan terakhir itikaf? Nah ini slide terakhir ya ibu-ibu, slide terakhir. Nah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terkenal dengan Syekh Utsaimin, menyampaikan bahwa seseorang yang itikaf, mengakhiri itikafnya di bulan Ramadan ya, ketika bulan Ramadan berakhir, dan bulan Ramadan berakhir itu ketika matahari terbenam pada malam Id. Sebagian ulama salaf menganjurkan, jadi Syekh Utsaimin mah akhir iktikaf teh apabila bulan Ramadan udah akhir. Kapan bulan Ramadan berakhir? Ketika matahari terbenam pada malam sholat Id, pada malam Idnya. Nah, itu berarti entos beres. Tapi sebagian ulama salaf menganjurkan, ini hanya anjuran ya, agar seseorang tetap tinggal beriktikaf pada malam Id dan baru mengakhirnya ketika mau melaksanakan sholat Id. Imam Malik menyampaikan bahwa dia melihat sebagian ulama ketika beriktikaf di 10 hari Ramadan itu mereka tidak pulang ke keluarga dulu, mereka sehingga mereka menghadiri sholat Id. Jadi sahur tadi mah kesimpulan Syekh Utsaimin mah intinya maghrib malam Idul Fitri teh beres, tetapi sangat dianjurkan ya oleh para ulama salaf keluar teh pas bade sholat Id. Kemudian kita lihat Imam Nawawi menyampaikan bahwa Asy-Syafi'i dan murid-muridnya, beliau menyampaikan barang siapa yang ingin mengikuti tuntunan Nabi dalam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaknya dia masuk masjid sebelum matahari terbenam, sebelum matahari pada malam ke-21 ya, supaya tidak luput gitu, tidak ketinggalan gitu ya, memperoleh Lailatul Qadarnya kan udah dihitung ketika matahari terbenam, dan dia keluar dari masjid setelah terbenam matahari pada malam Id. Setelah terbenam matahari ini pada malam Id, baik bulan Ramadan telah berakhir sempurna atau tidak. Tapi yang lebih afdol, nah ini menurut Imam Syafi'i dan murid-muridnya, yang lebih afdol dia tetap tinggal di masjid walaupun sudah berakhir ya, dia tetap tinggal di masjid pada malam Id sampai menunaikan sholat Id di masjid, atau dia tetap tinggal di masjid di malam Id dan keluar dari masjid ketika menuju lapang untuk mengerjakan sholat Id. Nah, jadi ini tugas kita yang memberi semangat kepada suami-suami kita nih, akan melakukan iktikaf. Dan kita pun kalau bisa ya, tidak bisa 10 hari, misalnya tadi ada minimalnya ya yang bisa kita lakukan nih sebagai perempuan, dari pagi ya sampai maghrib tadi.
Mungkin hanya itu saja di bagian 1. Besok ada bagian 2 kayak tadi Bu. Itu boleh nggak misalkan di majelis, tidak di masjid, asal diniatkan. Nah, itu nanti ada pembahasannya Bu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi itikaf pada hari ini. Semoga kita dapat memahami dan insya Allah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.